Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuan, saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus, dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun bertanya, "Apa yang kau kehendaki?" atau "Apa yang kau percakapkan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata satu sama lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita telah melakukan perjalanan selama masa Prapaskah, di mana kita diminta untuk melakukan perjalanan bersama Yesus ke padang gurun yang gersang dan mendaki dan menuruni puncak gunung. Dalam Injil, kita dibawa ke pemandangan indah dengan wanita Samaria di sumur. Pada masa itu sumur merupakan sumber air komunal, pusat kehidupan masyarakat. Seperti bangsa Israel di padang gurun, kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita juga tidak bisa hidup tanpa cinta seperti yang diingatkan Santo Paulus kepada kita. Kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Tetapi tidak semua orang segera menyadari kasih Tuhan kepada mereka yang seperti yang ditunjukkan oleh Injil kali ini. Saudara-saudari, ada beberapa hal yang terjadi dalam kisah Injil hari ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus jelas mencari wanita itu. Dia bisa saja melakukan perjalanan dari Yudea ke Galilea dengan cara lain, tetapi Yesus memilih untuk pergi melalui Samaria. Yesus sendirian karena pada waktu itu murid-muridnya telah meninggalkan Dia untuk pergi mencari makanan. Meskipun nanti Yesus akan berkata bahwa Dia memiliki makanan yang tidak mereka pahami. Jadi Yesus sedang beristirahat di sumur itu dan kita kemudian disampaikan bahwa wanita Samaria itu datang dan Yesus memulai kontak dengannya. Saudara-saudari, mari kita ingat bahwa wanita itu adalah orang buangan bahkan di antara bangsanya sendiri. Dia tidak menunggu Yesus untuk mendekatinya. Jika dia memiliki keinginannya, dia mungkin ingin menghindari semua orang. Itulah sebabnya dia ada di sana pada siang hari yang panas, bukan di pagi hari yang sejuk ketika wanita lain dari kota akan mengambil air. Yesus masih melibatkan wanita itu. Yesus memulai percakapan dengannya. Yesus membiarkan wanita itu menjelaskan siapa dirinya dan apa yang dia yakini, dan yang terpenting apa yang dia butuhkan dan inginkan. Dan Yesus mendengarkan, kemudian menawarkan kepada wanita itu air hidup, yang kita tahu berarti lebih dari sekedar air, tetapi hidup yang kekal. Saya renungkan intinya adalah bahwa Yesus pergi ke perbatasan dan seterusnya, ke orang-orang buangan, dan Yesus tidak berkhotbah atau mengutuk. Yesus terlibat, bertemu, mendengarkan, dan wanita itu mengungkapkan dirinya pada Yesus. Saudara-saudari, terlalu sering di gereja kita dan di dunia kita terus mengucilkan orang dan membicarakan mereka, baik dalam nada superior atau hanya sebagai data statistik. Pertama dan terutama kita semua adalah anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kita perlu keluar dari lingkaran mapan kita dan bertemu dengan orang-orang dan mendengarkan apa yang mereka katakan tentang hidup mereka.
karena disitulah Yesus berada dengan orang-orang yang dianggap terbuang di mana mereka berada. Untuk itulah Yesus mau keluar dari tradisi pada waktu itu. Pertama, Yesus berbicara dengan seorang wanita. Pada masa itu bagi seorang pria untuk berbicara dengan seorang wanita yang bukan istrinya, anak perempuannya, saudara perempuan atau ibunya sangatlah dilarang. Kedua, wanita itu adalah seorang wanita Samaria dan orang Yahudi secara tradisional membenci orang Samaria. Dan ketiga, dia memintanya untuk mengambilkan air minum, meskipun hanya dengan menggunakan cangkir atau kendi yang akan disentuhnya dan akan membuatnya najis. Saudara-saudari, selama percakapan, Yesus menyatakan dirinya kepada wanita itu dan kita melihat iman wanita itu berkembang. Secara pribadi, perjumpaannya dengan Yesus membuat wanita itu melihat dirinya dan hidupnya dan hubungannya dengan Tuhan lebih jelas, dan dia ingin membagikan visi kabar baik itu kepada semua orang, bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak ramah kepadanya. Ada kejelasan wawasan di mana wanita itu menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan Mesias Juru Selamat dunia yang menawarkan hidup yang kekal. Wanita yang terbuang dan takut pada orang berubah dari tidak percaya, menjadi murid, dan benar-benar menjadi rasul di seluruh Samaria. Wanita itu mungkin tidak menyadari transformasi yang telah terjadi dalam dirinya, tetapi penduduk kota yang sebelumnya mengabaikannya, sekarang mendengarkan wanita itu, dan mereka menyaksikan transformasi dalam dirinya dan dalam hidup mereka sendiri karena perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudari, ketika kita bertemu Yesus, kita akan diubah. Tidak dicuci otak kita, tetapi kita diubah. Kita mungkin berantakan, tetapi Yesus dapat dengan damai mengubah kekacauan itu menjadi sesuatu yang indah dan otentik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa